What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan suatu quote dari Nelson Mandela, yaitu "Education is the most powerful weapon we can use to change the world", yang artinya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah, dan pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia. Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan Hindu-Buddha, pendidikan Islam, dan pendidikan Katolik Kristen Protestan. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha yang berlangsung antara abad ke-4 hingga abad ke-16 Masehi. Ajaran Hindu dan Buddha memberikan corak pada praktik pendidikan di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Pada periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pendidikan sepenuhnya bermuatan keagamaan yang dilaksanakan di biara-biara atau padepokan. Selanjutnya, pendidikan Islam. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar asal Gujarat yang beragama Islam itu kemudian menjadi penyebar agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Katolik. Pendidikan Katolik berkembang mulai abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Dalam usahanya mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, mereka selalu disertai misionaris Katolik Roma yang berperan ganda sebagai penasehat spiritual dalam perjalanan yang jauh dan penyebar agama di tanah yang didatanginya. Selanjutnya, kita beralih ke pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, baik yang pada masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Secara garis besar, sejarah pendidikan di Indonesia terbagi atas sistem pendidikan masa pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia. Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai oleh munculnya gerakan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, Perguruan Taman Siswa, INS Kayu Tanam, Pendidikan Ma'arif, dan perguruan Islam lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke pendidikan masa kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Yang kedua, pendidikan pada masa Orde Baru. Pada pendidikan Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru. Dan yang ketiga, pendidikan pada masa reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Selanjutnya, pada bagian C, pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, tujuan dan kurikulum pendidikan di Indonesia. Perubahan tujuan pendidikan nasional tersebut berimplikasi pada perubahan kurikulum yang saat itu disebut rencana pelajaran. Dan yang kedua, sistem persekolahan. Sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia pada masa awal kemerdekaan meliputi 3 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, perkembangan jumlah siswa. Pada zaman kemerdekaan, kesempatan belajar dibuka untuk semua orang, baik melalui jalur sekolah maupun di luar sekolah. Adapun pionir-pionir pendidikan Indonesia, yang pertama, Raden Mas Suwardi Suryaningrat
terlahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, telah menunjukkan bahwa beliau adalah salah seorang yang berasal dari lingkungan keluarga keraton, yaitu Keraton Yogyakarta. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, lahir di Jepara 21 April 1879 dan wafat di Rembang 17 September 1904, lahir dari keluarga ningrat Jawa. Dan yang ketiga, Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priayi Sunda, Nyi Raden Prajepermas dan Raden Sumanaraga. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan digolongkan dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, telah muncul sistem kurikulum, sistem persekolahan, dan juga sudah banyak penduduk Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh adanya pendidikan yang telah ada pada zaman-zaman dahulu, yang memberikan dasar-dasar tentang pendidikan. Selain itu, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, sistem pendidikan nasional di Indonesia pada zaman Orde Lama masih banyak yang dipengaruhi oleh sistem pendidikan pada zaman Belanda. Dalam usahanya, Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mencoba merumuskan sistem pendidikan nasional yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia sendiri demi mewujudkan bangsa yang terhormat dan maju. Masa Orde Baru, pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil pendidikan. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.